Bergeser ya. Selamat pagi. Di sini, sorry. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang apa sudah terdengar suara saya? Ini ada sedikit kendala teknis. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Iqbal Sofwan, serta Bapak Ibu para peserta webinar sosialisasi Permendak nomor 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan konvensional. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sari yang pada hari ini ditugaskan untuk memandu jalannya acara sosialisasi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti webinar pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai poin-poin pengaturan, substansi pengaturan yang diatur di dalam Permendak 19. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, mungkin sebagaimana diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, pada awal bulan Juni kemarin, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Perdagangan nomor 31 tahun 2023. Secara umum, tentunya peraturan ini juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, lebih transparan, tentunya memberikan manfaat untuk seluruh pihak-pihak yang memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, mungkin juga Bapak Ibu sudah mengetahui ada beberapa substansi pengaturan baru di dalam Permendak ini. Salah satunya terkait dengan penguatan kepatuhan dan legalitas pelaku usaha, kemudian bagaimana peningkatan visibilitas dan daya saing produk dalam negeri juga menjadi salah satu substansi pengaturan. Kemudian terkait juga dengan transparansi biaya, penyediaan dan transparansi informasi. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi dan bagaimana implementasi nantinya dari Permendak nomor 19 ini. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak penyampaian materi yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti kami panitia akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab pada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya untuk menyampaikan materi terkait substansi pengaturan di Permendak, kami mengundang dengan hormat Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Pada Bapak Dirjen, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, ada beberapa kementerian lembaga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari Kementerian Sekretariat Negara, dari Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah, dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dan tentu saja perwakilan atau pejabat dari Kementerian Perdagangan di internal Kementerian Perdagangan, dan yang paling utama tentu saja Ibu Bapak pelaku usaha yang berada dalam sistem e-commerce di Indonesia, baik itu pedagang di dalam negeri atau seller atau merchant kita sebutnya, maupun pedagang di luar negeri, atau PMSE penyelenggara PPMSE penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, retail online, marketplace atau daily deals, social commerce,
ride hailing, kemudian OTA, online travel agency juga kita undang di rapat kita, bukan rapat ya, sosialisasi Permenak 19 tahun 2026 ini. Kemudian juga kita juga mengundang PSP, penyelenggara sarana perantara. Ini hari ini kita bertemu, terima kasih tentu saja atas kehadiran dan penyediaan waktunya. Kita bertemu untuk menyampaikan terkait dengan Permendak 19 tahun 2026. Sebagai latar belakang, bahwa e-commerce di Indonesia itu secara definitif itu sudah diamanatkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Itulah menjadi tonggak pertama hal-hal yang terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik itu memiliki dasar hukum di Indonesia. Dasar hukum ini tidak hanya memberikan kewajiban-kewajiban kepada para pelaku usaha, namun juga memastikan hak-haknya para pelaku usaha juga terdelivery dengan baik. Dari PP PP 80 tahun 2019 itu telah diturunkan ke beberapa peraturan menteri. Terakhir sebelum dengan terbitnya Permendak 19 ini adalah Permendak 31 tahun 2023. Nah, berbicara Permendak 19, kita juga sudah melihat beberapa analisa yang disampaikan oleh teman-teman influencer baik di Instagram maupun di TikTok ataupun di sarana perdagangan ataupun di sarana elektronik lainnya. Kita mengucapkan terima kasih dan tentu saja menjadi kewajiban kita dari segi pemerintah untuk menyampaikan secara resmi apa sih yang diatur, mengapa sih ini diatur, kemudian kepada siapa ini berlaku, siapa saja pelakunya, kemudian benefitnya apa saja. Nah, oleh karena itu saya minta tolong kalau bisa ditayangkan sehingga kita bisa membaca bersama-sama dan melihat serta mereview terkait dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengapa Permendak 19 ini diterbitkan. Pertama, tentu saja ini merupakan revisi dari Permendak sebelumnya, yaitu Permendak nomor 31 tahun 2023, di mana tentu saja karena ekosistem atau lingkungan terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik ini sangat dinamis, maka tentu saja pemerintah juga harus mengikuti dinamika dari ekosistem e-commerce itu sendiri. Nah, oleh karena itu, tetap kita kepada tujuan utama mengapa kita melakukan pengaturan itu, ini sebenarnya sudah dicantumkan di dalam peraturan pemerintah di tahun 2000, peraturan pemerintah nomor 80 di tahun 2019. Tentu saja hal yang paling pertama adalah kita concern dan menjadi tujuan utama kita dalam konteks peningkatan daya saing produk dalam negeri dan pelaku usaha mikro kecil di Indonesia. Yang kedua, perkuatan kepatuhan perizinan pelaku usaha itu sendiri. Sebagai informasi, ada atau tidaknya e-commerce ini maupun ada atau tidaknya PP 80 tahun 2019, semua pelaku usaha di Indonesia, apakah dia bergerak di e-commerce atau bergerak di sektor lainnya, atas nama dia melakukan transaksi di Indonesia, pelaku usaha tersebut, apakah dia orang perorangan atau badan usaha, wajib memiliki izin usaha. Dulu namanya izin usahanya itu macam-macam, namun sejak diterbitkannya OSS atau Online Single Submission, maka kita kategorikan, negara kemudian mengkategorikan izin usaha itu menjadi tingkat-tingkatan. Pertama itu berbasis resiko rendah, kemudian berbasis resiko menengah, kemudian juga berbasis resiko tinggi. Nah, kesemuanya itu dirangkum dalam konsep yang bernama dengan nomor induk berusaha. Nomor izin ya, nomor izin berusaha. Yaitu disingkat sebagai NIB. Nah, itu yang terkait dengan nomor 2, terkait dengan kepatuhan perizinan berusaha. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini, dalam ruang lingkup transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Ini menjadi concern kita karena memang tujuan dari pembuatan aturan perdagangan melalui sistem elektronik ini salah satu focal poinnya adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Ini juga berlaku di negara-negara tidak hanya di Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat,
negara-negara atau kawasan-kawasan yang mengatur e-commerce ini secara eksplisit di dunia ini selain Indonesia itu ada Cina, kemudian ada Amerika Serikat, ada Uni Eropa. Ini yang besar, negara-negara besar yang mengatur. Dan ke semua negara ini, vokal poinnya, salah satu poin pentingnya adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Yang keempat, terkait dengan penyesuaian pengatur e-commerce dengan perkembangan teknologi. Dalam aturan yang terbaru ini, kita juga mengikut sertakan bagaimana kita menyikapi perkembangan AI atau Artificial Intelligence, atau bahasa Indonesia itu adalah akal imitasi. Nah, ini juga kita atur sedemikian rupa, jangan sampai pemanfaatan akal imitasi ini sehingga melakukan mencederai pelaku usaha dan konsumen di ranah perdagangan melalui sistem elektronik. Dan tentu saja yang kelima adalah perkuatan dari ekosistem PMSE itu sendiri. Nah, itulah tujuan utama dari regulasi ini, yaitu Permendak 19 tahun 2026. Kemudian yang diatur apa saja? Ada beberapa hal yang sebagaimana kita lihat di dalam layar, mulai dari pelakunya, kemudian tadi kepatuhan perizinan, kemudian transparansi informasi, persaingan usaha sehat, kemudian cross border, kemudian juga ada social commerce dan marketplace, ada 11 pokok-pokok pengaturannya. Itu kok ada warna-warna yang berbeda ya? Bahwasanya warna-warna yang putih itu nomor 1, nomor 4, 5, 6, 7, 8, dan nomor 11 itu sudah ada di peraturan sebelumnya dan bunyi kembali di peraturan saat ini. Nah, yang warna kita highlight berwarna agak kekuningan itu terkait dengan kepatuhan perizinan, transparansi informasi produk, pengaturan artificial intelligence atau akal imitasi, dan pengutamaan produk dalam negeri. Itu utamanya itu aturan-aturan atau norma-norma baru di dalam Permendak 19 tahun 2026 ini. Khusus terkait dengan kepatuhan perizinan, di peraturan sebelumnya juga sudah bunyi. Namun di peraturan sekarang, kita lebih membuatkan sebuah mekanisme yang lebih sistematis, sehingga harapan kita bersama-sama itu terjadinya sebuah konsep kepatuhan yang berusaha yang memang tersistematis dan terlacak dengan baik. Nah, ini adalah pokok-pokok pengaturan, ada sekitar 11 pokok pengaturan yang waktu pada saat kita melakukan uji publik di satu setengah bulan yang lalu, kita juga sudah mengundang para pelaku e-commerce itu sendiri, kemudian juga kementerian lembaga, dan ini juga telah kita sampaikan. Beranjak kita, siapa aja sih yang kita atur di dalam Permendak nomor 19 tahun 2026 ini? Pertama, tentu saja pedagang dalam negeri dan pedagang luar negeri. Arti kalau bahasa awamnya itu adalah seller. Sellernya kita atur. Kemudian penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE dalam dan luar negeri. Penyelenggara ini apa? Bahasanya itu adalah marketplace atau lokal pasar, platform. Kalau boleh kita berikan contoh, misalnya platform ini ya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan segala macam. Termasuk juga platform-platform yang dari luar negeri. Nah, dengan aturan baru ini, kita bisa saat ini, ke depan kita bisa mengakses atau membeli barang-barang dari platform yang berasal dari luar negeri selama platform tersebut juga memiliki surat izin usaha pendaftaran di Indonesia. Jadi perlakuannya sama. Kita tidak boleh membedakan platform di dalam negeri dan platform di luar negeri. Implikasinya apa? Implikasinya, kalau misalnya platform di luar negeri itu tidak terdaftar di Indonesia atau tidak terlacak dalam sistem perizinan di Indonesia yang dikelola oleh OSS melalui BKPM, maka tentu saja konsumen di Indonesia itu tidak bisa melakukan transaksi di dalam platform tersebut. Berikutnya adalah penyelenggara sarana perdagangan atau PSP. Ini contohnya apa ini? Kita bisa melihat misalnya Amazon Web Services, kemudian juga ada Huawei Cloud. Ini dua entitas ini juga sudah terdaftar nih di Indonesia nih. Jadi
konsumen atau pelaku usaha di Indonesia yang memanfaatkan layanan dari Amazon Web Service dan Huawei Cloud itu juga sudah memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Kemudian juga tentu saja entitas-entitas lainnya yang kira-kira menyelenggarakan kegiatan serupa, penyelenggara sarana perdagangan penyelenggara sarana perdagangan atau PSP ini tentu saja memiliki kewajiban untuk patuh terkait dengan Permendak 19 tahun 2026. Itu dari aspek pelaku usahanya. Kemudian yang kedua, model bisnisnya. Model bisnis seperti apa saja yang wajib tunduk terkait dengan pengaturan ini? Pertama, retail online. Retail online itu seperti apa? Matahari.com misalnya. Atau kalau kita ke hotel, kita bisa, ya selain kita juga bisa membooking hotel di online travel agency, OTA di nomor 8 itu melalui Traveloka, melalui dan segala macam. Kita kan juga bisa memesan kamar melalui situs yang dimiliki oleh hotel itu sendiri, misalnya novotel.com misalnya. Itu wajib patuh, novotel.com wajib patuh terkait dengan pengaturan Permendak 19 tahun 2026. Yang kedua, marketplace. Tentu saja Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan segala macam wajib patuh terkait dengan Permendak ini. Iklan baris online juga begitu. Kemudian platform pembanding harga. Skyscanner misalnya. Skyscanner ini adalah sebuah platform yang kita bisa membandingkan harga tiket dari negara atau kota A ke kota B, dan itu juga punya kewajiban untuk tunduk terkait dengan Permendak ini. Daily deals. Daily deals ini contohnya TikTok Go, kemudian ada Ultra Voucher, kemudian ada juga Get Voucher atau entitas-entitas yang melakukan kegiatan yang serupa juga wajib tunduk di aturan ini. Kemudian social commerce. Social commerce juga tunduk nih. Facebook, Instagram, WhatsApp itu tunduk terkait dengan pengaturan. Apa bedanya social commerce dengan marketplace? Di social commerce, poin yang paling penting adalah penjual dan pembeli itu tidak bisa bertransaksi di dalam social commerce itu sendiri. Berbeda dengan marketplace, penjual dan pembeli tidak hanya bertemu di marketplace, tapi juga bisa bertransaksi. Dan banyak transaksinya itu difasilitasi, bukan banyak ya, transaksinya tersebut difasilitasi oleh marketplace. Sementara social commerce kita tidak boleh memfasilitasi transaksi di dalam social commerce itu sendiri. Itu bedanya. Kemudian ride hailing ya seperti Gojek, apalagi Grab, ini juga kita atur, artinya tunduk dengan Permendak 19 tahun 2026 ini. Dan terakhir adalah online travel agency atau OTA. Ini juga kita atur, kita yang paling terkenal di Indonesia karena juga dibuat oleh anak negeri, yaitu adalah Traveloka. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ini yang entitas-entitas subjek-subjek inilah yang menjadi pokok pengaturan atau wajib tunduk terkait dengan Permendak 19 tahun 2026. Terkait dengan perizinan berusaha misalnya, bahwasanya ada atau tidak ada pengaturan e-commerce ini, semua pelaku usaha itu wajib memiliki izin usaha. Yang izin usaha itu terwakili dengan pemilikan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, khusus dalam perizinan berusaha bagi pedagang dan platform atau PPMSE di e-commerce, kita bagi-bagi nih. Bagi pedagang seperti apa, yang di dalam negeri seperti apa, yang di luar negeri seperti apa, kemudian untuk platformnya sendiri seperti apa, kemudian bahkan ketika misalnya BUMN atau BUMD itu memiliki marketplace-nya, itu juga wajib memiliki izin usaha. Jadi kita banyak sekali menemui BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah atau instansi semi pemerintah yang memiliki marketplace wajib memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk pedagang dalam negeri atau seller atau merchant, ya wajib memiliki NIB. Kemudian manakala barang yang diperdagangkan itu misalnya wajib pula memiliki sertifikasi, ya wajib pula selain NIB dia harus mampu memberikan pembuktian bahwasanya barang yang dia jual itu telah memiliki sertifikat. Misalnya apa?
Saya pedagang yang menjual lampu. Jadi saya memiliki NIB, kemudian lampu yang saya jual itu karena lampu juga merupakan sebuah produk yang wajib memiliki standar nasional Indonesia, maka saya harus menyampaikan NIB dan sertifikat SNI saya kepada platform bahwa saya telah memenuhi kriteria dimaksud. Nah, itulah yang ingin kita tekankan. Kemudian tidak hanya bagi pedagang di dalam negeri, pedagang di luar negeri juga begitu. Pedagang di luar negeri juga wajib menyampaikan identitas dan izin usaha di negara asalnya. Karena platformnya itu berada di luar negeri, kita juga meminta tuh pedagang-pedagangnya juga harus tunduk dengan pengaturan kita. Implikasinya apa? Sekarang mungkin kita masih bisa nih bertransaksi nih. Nanti beberapa saat ke depan itu kita akan perketat lagi karena kita ingin menjaga iklim usaha atau ekosistem e-commerce kita di dalam negeri ini semakin berdaya saing. Boleh, silakan e-commerce di luar negeri turut berpartisipasi di Indonesia, yang penting harus tunduk pada pengaturan di Indonesia. Yang pedagang di dalam negeri aslinya kita minta tunduk, apalagi yang di luar negeri. Nggak adil rasanya kalau misalnya pedagang di dalam negeri kita wajibkan nomor induk berusaha dan kewajiban lainnya, sementara pedagang di luar negeri kita bebaskan. Itu sangat tidak adil. Bagaimana usaha mikro kita bisa berdaya saing kalau misalnya perlakuannya saja tidak sama gitu. Jadi kita ingin menyamakan perlakuan baik itu di dalam negeri maupun yang di luar negeri. PPMSE juga begitu, baik itu platform e-commerce, kemudian daily deals, kemudian social commerce, itu ada tuh kewajiban-kewajiban, misalnya wajib memfasilitasi perizinan usaha, menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha, kemudian ada hal lagi menolak pedagang luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan. Nah inilah, terus bagaimana Pak, ini kan untuk mengurus NIB ini kan bukan suatu perkara yang mudah dan cepat gitu. Nah, makanya kalau boleh di slide berikutnya kita berikan waktu. Kita berikan waktu. Waktunya seberapa lama? Bagi para seller-seller atau pedagang-pedagang yang sudah ada sampai saat ini dan belum memiliki NIB, boleh di slide berikutnya dong. Wah, bengong. Coba di slide berikutnya. Nah, bagi pedagang lama, itu kita berikan waktu 18 bulan. Jadi Bapak Ibu, para seller, para merchant, atau para pedagang yang sudah ada di dalam ekosistem di satu platform atau di beberapa platform, silahkan untuk mengurus nomor induk berusahanya melalui oss.go.id. Kita berikan waktunya, tenggat waktunya itu selama 18 bulan. Karena kita tahu kita punya keterbatasan dan tidak hanya itu, kami pun dari Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan BKPM, bekerja sama dengan platform, nanti itu akan ada kegiatan-kegiatan untuk pendampingan, untuk mengencourage atau mengajak pedagang-pedagang yang sudah ada untuk mengurus NIB-nya. Ingat, mengurus NIB itu tidak dipungut biaya, yang dibutuhkan adalah tentu saja sinyal internet dan tentu saja mungkin laptop untuk pengurusan NIB-nya. Syaratnya apa saja bisa dibaca, saya pikir bisa di googling saja syarat NIB, apalagi untuk usaha mikro kecil, dan saya pikir juga sangat user friendly. Kalaupun ada kendala, nanti kita akan fasilitasi untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan pendampingan bersama-sama. Kementerian Perdagangan, Kementerian BKPM, dan kita juga minta kerjasama dengan para platform dan juga asosiasi-asosiasi. Kalau misalnya di ruangan ini juga ada asosiasi yang turut serta hadir, mari kita bekerja sama agar para pelaku usaha di Indonesia ini bisa memiliki NIB. NIB ini penting. Karena NIB inilah nanti yang kalau misalnya pemerintah ingin memberikan taruhlah insentif, kemudahan-kemudahan lainnya, permodalan dari bank, hal utama yang diminta adalah nomor induk berusaha. Jadi sebegitu pentingnya nomor induk berusaha ini. Nah, bagaimana para calon pedagang yang sampai saat ini masih belum memiliki akun di platform e-commerce? Kita berikan waktu juga, nggak serta-merta juga tuh wajib memiliki NIB. Ya tentu kita akan sangat peraturan ini akan sangat berterima kasih kalau misalnya
para pedagang atau calon pedagang yang sudah memiliki NIB-nya kemudian baru mendaftarkan akunnya di dalam sebuah platform. Itu tentu akan sangat baik. Namun, kalaupun tidak, Pak, saya mau tes market dulu nih, kira-kira barang saya laku atau enggak. Kita berikan waktu. Di sini waktunya adalah 6 bulan. Mengapa 6 bulan? Istilah di internal kita itu adalah 3 bulan plus. 3 bulan pertama, silakan Bapak Ibu melakukan trial and error di platform-platform e-commerce. Kalau misalnya laku dan, wah ini kayaknya bisnisnya lumayan bagus dan ada permintaannya, ya mau nggak mau nih kita berikan lagi tambahan 3 bulan untuk mengurus NIB-nya. Walaupun secara praktis, sesusah-susahnya kita mengurus NIB, kita juga sudah exercise, itu membutuhkan waktu 1 jam untuk mengurus NIB dan tanpa biaya. Nah, ini kita berikan waktu 6 bulan bagi para pedagang atau merchant atau seller untuk mengurus NIB-nya. Bagi yang baru ya, yang belum memiliki akun di platform e-commerce sebelumnya, 6 bulan. Sejak tanggal mendaftar di akun tersebut, bukan sejak tanggal 8 Juni. Ini 2 hal yang berbeda nih. Kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan pendaftaran di akun e-commerce taruhlah di 17 Agustus, maka 6 bulannya itu terhitung di tanggal 17 Agustus itu. Berbeda dengan pedagang yang lama. Bagi pedagang yang lama itu memang dihitung sejak 8 Juni 2026. Makanya kita berikan waktu cukup panjang, yaitu 18 bulan. Hampir 2 tahun kita berikan waktu agar kita bersama-sama bisa memenuhi kewajiban kita dalam konteks pemenuhan NIB. Di ruangan kita ini juga kita juga mengundang dari Kementerian BKPM dan usaha mikro kecil menengah. Selanjutnya terkait dengan NIB, peraturan juga menyampaikan terkait dengan transparansi informasi produk dan biaya. Bapak Ibu yang terhormat, ini menjadi penting karena selama ini yang berdasarkan hasil evaluasi dan tentunya berdasarkan masukan dari berbagai pihak, utamanya dari masukan dari seller, itu adalah seringkali seller mendapatkan perubahan, utamanya perubahan biaya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ini bisa diartikan macam-macam, apakah benar bisa saja tanpa diberitahu atau platform sudah merasa sudah memberitahu, namun beberapa seller tidak mengklik notifikasi tersebut. Nah, dalam aturan terbaru ini, kita mewajibkan itu transparansi informasi produk dan biaya. Bagaimana? Selain seller itu harus diberitahu, seller juga harus menyetujui, setuju atau tidak. Sehingga kontrak nanti, jadi Bapak Ibu, bagi para seller dan para merchant atau bagi para pedagang itu wajib memiliki kontrak tuh dengan platform e-commerce. Kalau selama ini saya nggak tahu ya, mungkin ada yang punya kontrak, ada yang enggak gitu. Nah, nanti setiap seller itu wajib memiliki kontrak yang akan dibuatkan oleh setiap platform. Ya, Pak, kontraknya harus hard copy atau tidak? Kita serahkan kepada platform. Dari kacamata pemerintah, yang penting ada kontrak, dan kontrak itu memang harus memenuhi beberapa kaidah tertentu. Siapa yang berkontrak, kemudian apa yang dikontrak, kemudian masa berlakunya sampai kapan. Itu beberapa kaidah-kaidah tertentu yang wajib ada dalam kontrak. Manakala terjadi perubahan kontrak, harus juga diberitahukan dan disetujui oleh para pihak. Jadi nggak hanya oleh para seller nih, perubahan itu harus disetujui oleh para pihak. Kalau tidak disetujui, maka dianggap kontraknya tidak bisa berlanjut. Jadi itu Bapak Ibu yang terkait dengan transparansi informasi produk dan biaya. Selain itu terkait dengan transparansi, kita juga meminta para seller untuk juga bisa melakukan pada saat melakukan join ke dalam sebuah platform, itu juga harus memenuhi itu standar misalnya SNI, apakah kalau misalnya produk tersebut juga diwajibkan sertifikat halal, lampirkan bukti halalnya, kemudian ketika menjual produk-produk yang mewajibkan harus menginformasikan registrasi POM atau izin terkait, ya sampaikan itu. Jadi para seller lah yang menyampaikan itu kepada platform, sehingga nanti bisa ditayangkan tuh di dalam produk yang Bapak jual itu kelengkapan sertifikatnya itu bisa dibaca oleh
para konsumen. Misalnya, saya seller, kemudian saya menjual obat-obatan yang tidak mengharuskan resep dokter. Ya mau nggak mau saya harus melengkapi misalnya registrasi dari POM dan juga sertifikat halal. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus saya sampaikan kepada platform. Nanti platform tinggal menerima dan platform wajib memfasilitasi field agar para seller bisa memasukkan data-data tersebut. Saya pikir begitu hal-hal yang terkait dengan transparansi informasi produk dan biaya. Hal-hal detailnya bisa dibaca, nanti bisa ditanyakan kalau misalnya masih ada yang ingin dipertanyakan. Selanjutnya adalah terkait dengan kewajiban penyediaan layanan. Jadi ada dua hal focal point di sini. Kita menuntut, aturan ini menuntut utamanya kepada penyelenggara PPMSE dan PSP. Itu wajib menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi pedagang. Bapak Ibu, kan aturan ini mewajibkan dalam sebuah platform itu harus ada layanan pengaduannya atau field khusus yang bisa memediasi kalaupun bukan sengketa, misinterpretasi antara pedagang dengan platform atau dengan yang lainnya. Kalau misalnya yang penting itu disediakan, kemudian selain itu juga di setiap platform kita juga mewajibkan nih dalam konteks perlindungan konsumen itu wajib juga mencantumkan layanan pengaduan konsumen yang ada layanan pengaduan konsumen yang langsung bersambung atau terhubung kepada lini WhatsApp yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ada dua nih. Pertama, layanan pengaduan penyelesaian sengketa bagi pedagang. Yang kedua, layanan pengaduan terkait konsumen. Nah, ini harus semuanya wajib difasilitasi atau diadakan oleh PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan PSP. Jadi itu yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kemudian selain fasilitasi layanan pengaduan, kita juga menekankan terkait dengan persaingan usaha dan larangan manipulasi harga. Kita ingin bahwasanya kita sepakat ekosistem e-commerce kita itu harus dilandaskan dengan iklim usaha yang sehat dan persaingan usaha yang sehat. Jangan sampai nanti ada apa istilahnya tuh saling dominan satu sama lain, kemudian terjadi kartel di dalam e-commerce ini. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Nah, makanya ada beberapa pengaturan yang menekankan terkait dengan persaingan usaha yang sehat dan larangan manipulasi harga. Ini juga kita atur nih, sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu saja untuk memberikan keamanan bagi para pedagang itu sendiri dan kenyamanan utamanya bagi konsumen di seluruh Indonesia. Kita juga mewajibkan bahwasanya platform juga harus menyampaikan data dan informasi karena memang diminta oleh lembaga statistik, dalam hal ini adalah BPS. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, bagi para pedagang yang menyampaikan ini nanti adalah platform itu sendiri. Kemudian juga kita juga mengatur terkait dengan pengaturan label dan status toko. Nah, ini banyak nih, bahwa kami juga menemukan selama ini menyebut tokonya official store atau toko resmi, namun tidak memiliki perjanjian antara toko resmi tersebut dengan si pemilik barangnya. Misalnya sebutlah mereknya apa nih? Mohon maaf, saya mesti menyebutkan sesuatu agar contohnya nyata. Philip misalnya, official store toko Philip ada di dalam sebuah platform e-commerce, namun ketika diketahui toko tersebut tidak memiliki perjanjian dengan Philip-nya itu sendiri, ini kan nggak benar. Ini kan juga sebuah pelanggaran. Kita bisa mengklaim diri kita sebagai official store, tentu saja harus berdasarkan dengan perjanjian yang tertulis. Berlaku juga terkait dengan flagship store, star seller, authorized store, mall, dan power merchant. Itu semuanya tuh harus dilandasi. Jadi nggak hanya klaim secara sepihak gitu loh. Ada ukuran-ukuran yang kita minta untuk bagaimana konsep tersebut memang bisa dicantumkan dalam sebuah toko di
layanan e-commerce. Selanjutnya, ini juga sudah ada di aturan sebelumnya terkait dengan transaksi cross-border, bahwasanya e-commerce yang berada di luar negeri itu wajib memiliki tunduk kepada Permendak 19 tahun 2026 manakala satu telah memiliki lebih dari 1.000 konsumen di Indonesia per tahun atau lebih memiliki 1.000 pengiriman paket per tahun di Indonesia dan atau memiliki lebih 1% traffic pengguna internet di Indonesia. Jadi salah satu dari kriteria ini terpenuhi atau tiga-tiganya terpenuhi, maka dia wajib memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang terdaftar di sistem yang dimiliki oleh Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh OSS di BKPM. Terkait dengan pengiriman barang dari e-commerce luar negeri ke konsumen di Indonesia, kita juga mengatur bahwasanya silakan saja kalau misalnya konsumen di Indonesia itu membeli barang taruhlah di Amazon Singapura, ketika barangnya itu di bawah 100 US dollar FOB, itu nggak boleh masuk tuh. Barang tersebut harus di atas 100 US dollar FOB. Jadi itu aturan kita, sehingga kita ingin bagaimana caranya produk-produk lokal kita itu tetap berdaya saing yang baik. Kemudian selain PMFSA luar negeri, ada juga kantor perwakilan perdagangan asing di Indonesia yang bergerak di e-commerce. Itu juga wajib memenuhi ketentuan, misalnya Spotify misalnya. Kita menikmati layanan Spotify di Indonesia, ya mereka juga harus memiliki izin berupa KP3A di Indonesia dan mereka sudah memenuhi hal itu. Tinggal nanti bagaimana pemerintah untuk mengevaluasi apa yang mereka lakukan di Indonesia. Dan KP3A ini berguna manakala misalnya ketika terjadi sengketa antara konsumen di Indonesia dengan layanan atau jasa yang ditawarkan oleh KP3A ini, maka kita punya entitas tertentu yang bisa kita tuju. Itu tujuannya. Selanjutnya ada terkait dengan tadi social commerce dan marketplace. Apa bedanya? Pertama, baik social commerce, baik Facebook, Instagram, dan marketplace dalam hal ini Tokopedia, kemudian Shopee, itu tidak boleh bertindak sebagai produsen. Jadi Tokopedia itu tidak bisa tuh membuat barang, kemudian barang tersebut dijual di tokonya. Itu nggak boleh. Karena Tokopedia, tanpa bermaksud apapun, ini hanya di kepala saya saja, saya ralat, marketplace itu adalah tempat berjualan, bukan entitas yang memproduksi sesuatu. Sama halnya dengan social commerce. Social commerce itu hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bahkan social commerce tidak boleh memfasilitasi transaksi di tempat tersebut, berbeda dengan marketplace. Jadi itu yang di nomor 2, social commerce itu tidak boleh memfasilitasi transaksi pembayaran secara langsung dalam sistem elektroniknya. Nah, inilah pembedaan antara social commerce dengan marketplace. Iklan elektronik juga kita atur. Ya, tentu saja dengan norma-norma umum, yang norma-norma umum ini manakala terjadi sengketa atau clash dari konsumen, itu bisa kita ukur dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang jelas adalah tidak menyesatkan informasi, tidak membuat informasi palsu, kemudian menampilkan resiko penggunaan produk memang jika diperlukan, kemudian menyediakan tombol close, skip, dan atau tutup. Jadi ini wajib nih, iklan elektronik wajib menyediakan tombol close, skip, dan tutup. Jadi kita nggak boleh dipaksa untuk menonton iklan elektronik sampai habis. Jadi peraturan ini mengamanatkan wajib menyediakan tombol close, skip, dan tutup, sehingga itu menjadi otoritas penuh daripada konsumen. Selanjutnya,
Hal yang paling baru adalah yang tidak ada di Permendak sebelumnya terkait dengan pengutamaan produk dalam negeri. Bapak Ibu yang terhormat, bahwasanya di dalam Permendak yang baru ini kita berikan insentif promosi bagi pedagang. Apa itu insentifnya? Insentifnya yang pertama adalah eh, penyelenggara atau marketplace atau platform atau PPMSE itu menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri. Jadi baik nanti di PSP, di marketplace, kemudian di penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik lainnya, itu harus ada ruang khusus untuk promosi barang atau jasa yang diproduksi di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan kewajiban pengutamaan perdagangan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan dengan salah satunya itu dalam bentuk pemberian misalnya potongan biaya promosi, biaya iklan, atau insentif lain yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil yang menjual hasil produksi dalam negeri. Jadi ada insentif-insentif ini hanya diberikan kepada pertama, manakala usahanya itu adalah usaha mikro kecil dan itu bisa kelihatan nanti di NIB-nya, dan ketika usaha mikro kecil ini menjual produk dalam negeri. Kalau misalnya usaha mikro kecil ini menjual produk luar negeri, maka dia tidak diwajibkan untuk diberikan insentif ini. Insentif ini hanya berlaku dan harus diberikan kepada usaha mikro kecil yang menjual produk dalam negeri. Tahu dari mana bahwasanya produk tersebut dalam negeri atau luar negeri? Bahwasanya itu nanti akan diklaim oleh para pedagang, nanti harus mengisi kolom yang disediakan oleh PPMSE. Bahwasanya barang itu berasal dari mana. Silakan disampaikan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan dan tentunya kalau bisa dibuktikan dengan baik oleh para pedagang. Selanjutnya kita juga meminta potongan biaya promosi, biaya iklan dan atau insentif lainnya kepada lagi-lagi usaha mikro kecil yang menjual produk dalam negeri. Jadi Bapak Ibu seller atau merchant yang kategorinya usahanya itu mikro kecil dan menjual produk lokal, itu insentif promosi itu bisa banyak sekali dapat dimanfaatkan yang akan diberikan oleh para platform kepada Bapak Ibu ke depan. Selain insentif ini, peraturan juga meminta kepada PPMSE untuk mengatur visibilitas produk dalam negeri melalui pengaturan algoritma. Maksudnya seperti apa? Kan pada saat pedagang atau seller itu membuat akun di dalam sebuah platform e-commerce, itu kan dia sudah pertama menyampaikan NIB-nya, kemudian kan dia juga menyampaikan tuh barang yang dia jual tuh ini dari Indonesia atau luar Indonesia. Mungkin nanti akan ada beberapa daftar negara. Kalau misalnya barang tersebut itu barang yang dibuat di Indonesia dan Bapak Ibu kategori usahanya adalah mikro kecil, maka taruhlah Bapak Ibu menjual sepatu lokal misalnya, sepatu dari Mojokerto misalnya. Bapak Ibu jualan di marketplace, kemudian saya selaku konsumen buka sebuah platform e-commerce, kemudian saya mencari sepatu olahraga pria, maka yang wajib terpampang yang paling atas itu adalah sepatu yang dibuat di Indonesia dan dijual oleh pedagang yang kriterianya itu usaha mikro kecil. Jadi Bapak Ibu mendapatkan visibilitas paling atas. Itu salah satu yang kita minta, peraturan menteri ini meminta kepada platform untuk menyediakan visibilitas produk dalam negeri dengan penyesuaian algoritma. Selain itu, kita juga peraturan ini juga mengamanatkan untuk mengatur terkait dengan akal imitasi atau artificial intelligence. Bahwasanya tentu saja pelaku usaha boleh kok menggunakan AI dalam konteks mempromosikan barangnya atau dalam konteks menjual barangnya, namun tentu saja dibarengi dengan tanggung jawab tertentu. Ya, setidaknya paling sedikit menginformasikan atau memberikan label
kepada konsumen agar konsumen mengetahui bahwa barang dan atau jasa yang dihasilkan atau yang ditampilkan atau yang direkomendasikan, dipromosikan tersebut itu dibuat oleh AI. Jadi manakala barang tersebut itu dipromosikan oleh AI, maka itu wajib tuh mencantumkan bahwasanya ini dipromosikan melalui dengan AI. Selain itu, kita juga karena kita juga sudah memiliki undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi, maka ketentuan terkait etika, tata kelola, PDP, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan hak kekayaan intelektual dalam pemanfaatan AI itu mengacu pada pengaturan-pengaturan yang terkait. Karena AI ini juga kita tidak menginginkan kita mempromosikan produk menggunakan AI, menggunakan suara orang lain, sementara suara yang digunakan, pemilik suara yang digunakan itu nggak tahu bahwasanya suaranya itu dimanfaatkan dalam konteks komersial. Jadi ini tentu saja patuh kepada pengaturan terkait dengan misalnya hak kekayaan intelektual atau kepada perlindungan konsumen. Nanti berbagai macam tuh, yang jelas adalah AI, pemanfaatan AI itu sesuai dengan peraturan perundangan yang membarengi bidangnya masing-masing. Terkait dengan pengawasan dan pembinaan, tentu saja kami dari Kementerian Perdagangan merupakan instansi utama dalam konteks pembinaan dan pengawasan, dan tentu saja kami akan dibantu oleh instansi-instansi lainnya tergantung dengan produk atau sektor yang diawasi. Misalnya terkait misalnya dengan obat atau makanan yang memang memiliki sertifikat tertentu, Kementerian Perdagangan nanti berkoordinasi dengan BPOM. Kalau misalnya produk tersebut harus memiliki SNI sesuatu atau sertifikat halal, nanti Kementerian Perdagangan akan berkomunikasi dengan BPJPH dan segala macam. Kemudian yang terakhir saya pikir terima kasih, demikian penjelasan singkat terkait dengan Permendak 19 tahun 2026 ini, apa saja yang diatur, siapa yang diatur, bagaimana pengaturannya, apa manfaatnya, kemudian siapa yang mengawasinya, sepertinya sudah kami sampaikan secara singkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silakan kita buka forum untuk berdialog. Teman-teman sepertinya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Yuk, karena kalau misalnya sesuatu itu hanya disampaikan secara monolog saja, seringkali pemahamannya bisa berbeda-beda. Kita coba sekarang mencoba semi dialog dengan menampung beberapa pertanyaan, kemudian kita berinteraksi dengan pertanyaan tersebut. Silakan, saya kembalikan kepada Mbak Sari selaku MC. Silakan, Bu Sari. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas penyampaian materinya yang sudah secara komprehensif tadi Pak Dirjen menjelaskan bagaimana poin-poin pengaturan yang ada di dalam Permendak yang baru. Jadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa pada dasarnya Permendak 19 ini hadir sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik yang saat ini semakin berkembang. Dan juga tentunya mendorong pemberdayaan UMKM dan daya saing produk dalam negeri. Tadi juga Pak Dirjen sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perizinan berusaha, bagaimana NIB ini menjadi kewajiban untuk pedagang yang berjualan di platform, kemudian bagaimana transparansi biaya, transparansi informasi, bagaimana iklan elektronik, tadi juga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, transaksi cross border dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kami mencatat sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Jadi mungkin untuk yang pertama 3 pertanyaan dulu ya Pak Dirjen, kami coba pilih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari sisi pedagang, tapi juga bisa mewakili dari sisi platform, dari sisi penyelenggara PMSE. Nah, mungkin yang pertama 3 pertanyaan di awal. Ini keluhan yang sering kami terima juga nih terkait sistem BOSS tadi kaitannya dengan kewajiban NIB yang pengajuannya dilakukan melalui sistem OSS. Ada kendala Pak Dirjen, mohon izin pertanyaan diajukan oleh
eh, Bapak Pranidana Agus ya dari Monero Corp, bagaimana OSS sering error dan belum ada tutorial pembuatan NIB? Itu pertanyaan pertama. Boleh satu dulu nggak, biar nggak lupa? Silakan Pak. Oke, baik, pertanyaan dari Pak Pranidana Agus ya dari Monero Corp terkait dengan OSS. Pak Agus, 2 minggu yang lalu apa seminggu yang lalu ya kita ke BKPM. Kami telah bertemu dengan BKPM untuk berbicara karena terkait dengan kewajiban NIB ini memang bukan merupakan tugas yang mudah bagi Kementerian Perdagangan, bagi BKPM, dan tentu saja bagi para pelaku usaha. Tentu saja kita dari pemerintah tidak bisa tuh hanya memberikan kewajiban saja bagi para pelaku usaha. Pokoknya aturan mewajibkan harus memiliki NIB. Di sisi yang lain, kita juga punya kewajiban memfasilitasi pelaku usaha. Nah, oleh karena itu, 2 minggu yang lalu kami telah bertemu dengan BKPM untuk memfasilitasi ya termasuk terkait dengan kalau error ini kan tergantung dengan jaringan internet di tempat setempat ya. Tapi lebih daripada itu, kami telah berbicara dengan BKPM dan juga mengajak beberapa platform dalam hal ini Lokapasar atau marketplace untuk turut serta dan asosiasi juga. Sehingga ke depan mungkin kita akan coba mulai minggu depan kita akan memfasilitasi pendampingan kepada kita prioritaskan dulu pada para pedagang-pedagang atau seller-seller yang sudah ada di dalam setiap platform. Itu nanti kita akan fasilitasi pembuatan OSS dengan tentu saja menghadirkan dari kawan-kawan dari BKPM. Itu Pak Agus terkait dengan OSS. Jadi yang tidak hanya masalah internet di satu tempat, tapi juga persyaratannya seperti apa, cara menguploadnya seperti apa, kemudian bagaimana KPLI apa yang harus saya tentukan. Nanti kita akan bersama-sama bergerak Kementerian Perdagangan, BKPM, marketplace, dan asosiasi. Kami undang juga asosiasi untuk turut serta mengajak anggotanya. Yuk kita bikin pendampingan bersama-sama agar pelaku usaha di Indonesia itu mulai bonafit dengan memiliki NIB. Demikian Bu Sari. Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Dirjen, mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Agus. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya tadi terkait KBLI Pak Dirjen, ada pertanyaan juga terkait KBLI untuk pedagang, khususnya ini tadi pertanyaan dari Superindo. Pelaku usaha yang menjual barang miliknya sendiri melalui platform yang dikembangkan sendiri menggunakan KBLI apa? Apakah cukup KBLI atas barangnya atau mungkin ada KBLI khusus ya untuk platformnya? Ini ya, saya langsung jawab ya. Ini jawabannya lumayan singkat nih, bahwasanya sesuai dengan KBLI yang terbaru Pak Yosef ya dari Superindo, KBLI 2025, pelaku usaha yang menjual barang sendiri melalui platform sendiri dapat menggunakan KBLI 47901 untuk pengelolaan platform dan juga wajib mengambil KBLI atas barangnya tergantung barang yang pelaku usaha jual. Demikian. Ya, sudah terjawab ya Pak Yosef dari Superindo tadi terkait penggunaan KBLI menyesuaikan dengan KBLI 2025. Karena memang izin Pak Dirjen menambahkan KBLI 63122 ya KBLI untuk platform PPMSM memang merujuk pada KBLI 2025 sudah tidak ada. Seperti disampaikan Pak Dirjen, untuk pengelolaan platform saat ini ada KBLI yang terbaru, KBLI 2025 yaitu KBLI 47901. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu Veronica. Pelaku usaha yang sebelumnya menjual offline mau menjual online, apakah menjual online menggunakan website? Jadi apakah perlu mengambil KBLI 63122? Ya, siapa tuh Bu Veronica dari Rodol ya? Bu Veronica. Ya, betul Pak. Bu Veronica memang di KBLI yang terbaru itu 63122 memang sudah tidak ada lagi ya. Nah, oleh karena itu pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi berjualan secara online melalui website sendiri itu perlu mengambil KBLI 47901 terkait pengelolaan platform digital intermediasi perdagangan eceran. Demikian.
Silakan. Oke, selanjutnya tadi 3 pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya Pak Dirjen mohon izin ada pertanyaan dari seleb juga sepertinya ya, dari Pak Henry Abbas. Apakah toko akan diblokir tidak bisa berjualan kalau belum punya NIB sampai waktu yang ditentukan? Pak Hendra Prat mewakili para seller. Kita peraturan ini memberikan waktu yang sangat luas, Pak, utamanya kepada pedagang-pedagang yang sudah ada di dalam sebuah platform atau beberapa platform. 18 bulan. Dan bagi para pedagang yang belum memiliki akun di platform-platform tertentu dan baru mau akan berjualan, kita berikan waktu 6 bulan. Kalau misalnya Bapak sedang mengurus NIB dan memiliki kendala, sampaikan kepada kita agar kita fasilitasi. Karena pemerintah juga nggak ingin, Pak, menutup atau memblokir pedagang yang memang memiliki niatan yang baik untuk membangun negara ini. Kami, Kementerian Perdagangan, itu komit bersama BKPM untuk terus mendampingi dan memfasilitasi dalam pembuatan NIB. Saya pikir demikian ya, Pak, ya. Ada lagi? Sudah terjawab ya Pak Hendra, tadi terkait kewajiban NIB, ada masa transisi tadi seperti disampaikan Pak Dirjen. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Widiawan Regita terkait dengan pengutamaan produk dalam negeri Pak Dirjen, bagaimana implementasinya di social commerce, platform social commerce. Baik, implementasinya seperti apa? Yang diatur oleh Permendak 19 adalah misalnya dalam konteks visibilitas produk melalui pengaturan algoritma. Setiap pelaku usaha itu kan telah memiliki akun dan dengan asumsi pelaku usaha tersebut telah memiliki NIB dan mengklaim produk yang dia jual adalah produk lokal. Dari NIB kita akan ketahui itu kriteria pelaku usaha itu dia mikro, kecil, menengah, atau besar. Kalau misalnya pelaku usaha tersebut mikro kecil, maka itu bisa menjadi salah satu syarat atau persyarat agar bisa mendapatkan fasilitas pengaturan algoritma. Yang kedua, persyarat yang kedua adalah selain dia mikro kecil, dia juga menjual produk lokal. Nah, mekanismenya seperti apa? Tentu kita akan kembalikan kepada platform. Yang jelas, platform tidak memungut apapun biaya atau biaya admin dalam konteks pengaturan visibility produk di pengaturan algoritma ini. Syaratnya cuma hanya 2 itu saja. Pertama, NIB yang menyatakan bahwasanya dia itu adalah usaha mikro kecil. Yang kedua, dia menjual produk lokal. Cuman segitu aja. Karena setiap platform itu memiliki sistem atau prosedur bisnis yang berbeda-beda. Nah, oleh karenanya memang yang kita atur adalah norma prinsipnya saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, semoga bisa menjawab ya Pak Ibu Widiawan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Andri Lesmono, apa bukti sebuah barang jadi merupakan produk lokal Pak, produk dalam negeri? Ya, dalam sebuah pembuatan produk itu kan kalau misalnya Bapak sebagai pedagang mendapatkan produk itu dari tangan pertama, misalnya dari produsen atau dari manufaktur atau dari pabriknya, itu di produk jadinya itu akan tertulis tuh buatan Indonesia atau buatan mana, itu sudah sebagai klaim tuh. Kalau misalnya Bapak tidak mengetahui produk itu berasal dari mana, ya tinggal Bapak mendapatkannya dari siapa. Bapak tanyakan, ini produk lokal atau tidak? Nah, itulah menjadi dasar Bapak. Sehingga nanti berdasarkan itulah Bapak bisa melakukan klaim di dalam field yang disediakan oleh platform di setiap platform. Dan saya pikir juga bukan sesuatu hal yang sulit tuh untuk melakukan cross check barang tertentu dengan merek tertentu itu dibuat di mana dengan sistem teknologi informasi kita yang tersedia saat ini. Atau tanyakan kepada kami di Kementerian Perdagangan kalau Bapak masih ragu-ragu. Pak, saya ingin menjual produk ini nih. Ini saya tanya ke distributor atau kepada pedagang sebelumnya, dia mengaku sebagai barang Indonesia. Namun saya masih sungkan, tanyakan kepada kita Pak, biar kita menelusuri barang tersebut. Apakah barang tersebut memang produk lokal atau produk non-lokal. Dan di Indonesia juga sudah punya community kok.
saya kemarin itu mendengar Indonesian komunitas brand Indonesia. Itu sebuah komunitas yang besar di mana di situ tergabung produsen-produsen yang membuat produknya di Indonesia. Itu juga bisa dicek tuh di komunitas. Jadi Bapak bisa melakukan checking ke internet, bisa melakukan checking ke civil society, juga bisa melakukan cek kepada pemerintah. Silakan Pak. Saya pikir demikian. Oke, masuk lanjut ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini cukup banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya ini apakah dari Ibu Raisya ya? Apakah ada periode transisi untuk PPMSE? Tadi Bapak menjelaskan untuk merchant-nya, pedagangnya ada masa transisi 18 bulan dan 6 bulan. Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban untuk PPMSE? Apakah ada masa transisi untuk menyesuaikan ya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Permendak misalnya terkait dengan algoritma, kemudian kontrak dengan seller dan sebagainya. Yang kita berikan masa tenggangnya itu hanya kepada seller. Untuk kepada platform, karena aturan ini juga dibuat bersama-sama dengan platform, sehingga tentu saja secara aturan, peraturan ini langsung berlaku saat ia diundangkan. Jadi begitu, khusus untuk kepada platform kan ya? Pada PPMSE kan? Iya. Ya. Jadi berlaku Berlaku. diundang. Ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah ada suatu pelaporan yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha? Jika memang ada, mohon diinformasikan mengenai mekanisme pelaporan tersebut. Ya, kewajiban pelaporan itu pelaku usaha khususnya PPMSE ya, akan ada kewajiban pelaporan secara berkala yang akan kita buatkan peraturan pelaksanaannya. Nanti apakah setiap bulan atau setiap 3 bulan, ya tentu saja kita ingin menyasar terkait dengan penjualan produk lokal, terkait dengan usaha mikro kecil, kemudian terkait dengan kepatuhan-kepatuhan yang misalnya terjadi perubahan-perubahan kontrak, kemudian itu tidak laporkan sebagai dasar kita di Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi terkait dengan Permendak 19 ini. Akan ada kewajiban terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Pak Dirjen, pertanyaan selanjutnya ini dari sisi platform ride hailing ya. Ada pertanyaan dari Maxim, apakah Permendak ini akan dikeluarkan peraturan teknisnya, kemudian apakah berarti mitra pengemudi yang ada di dalam platform ride hailing itu juga dianggap sama dengan pedagang atau merchant, atau peraturan ini memang bertujuan untuk layanan lain selain transportasi? Seperti itu. Ya, dalam konteks ride hailing, karena ride hailing yang tadinya itu hanya sebagai jasa untuk melakukan delivery atau pengantaran-pengantaran tertentu, kemudian ada beberapa ride hailing yang kemudian berkembang menjadi semi marketplace itu sendiri. Tentu saja ini berlaku kepada usaha tersebut. Kemudian bagaimana posisi ride hailing yang hanya bermitra dengan pengemudi-pengemudi atau driver-driver. Nah, kita tentu saja aturan ini meminta kontrak antara ride hailing dengan pengemudi, dalam hal ini pengemudi tersebut bertransaksi dengan jasa yang ia miliki. Jadi kontraknya itulah kita ingin pengemudi tersebut juga diperlakukan tidak semena-mena nanti, sehingga ketika terjadi perubahan pengemudinya juga harus tahu nih hak dan kewajibannya seperti apa. Seperti demikian. Yang terakhir, oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Dirjen, mohon izin dari Pak Arif Budiman ya. Bagaimana jika ada seller yang menjajakan barang bekas seperti di salah satu platform iklan baris OLX ya, yang dijadikan contoh, yang mana menjual produknya hanya sesekali. Apakah harus membuat NIB juga? Dan jika seller sedang mengurus NIB-nya, apakah bisa langsung berjualan atau harus menunggu NIB terbit terlebih dahulu?
Kita kembali kepada prinsip bahwasanya semua pelaku usaha di Indonesia, pelaku usaha itu apa? Pelaku usaha itu adalah melakukan kegiatan di mana kegiatannya itu melakukan transaksi dan menghasilkan keuntungan pada konteks tertentu. Itu kita sebut sebagai pelaku usaha. Pelaku di usaha di Indonesia itu wajib memiliki izin usaha. Izin usaha kemudian kita simplifikasi yang bernama dengan nomor induk berusaha. Jadi, ketika subjek tersebut melakukan kegiatan usaha, apapun barang yang dia usahakan, itu sejatinya wajib memiliki nomor induk berusaha. Demikian. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin tadi akan pertanyaan menjadi pertanyaan terakhir dari Masih ada yang terakhir? sudah ya. Oke. Sepertinya tadi merupakan pertanyaan terakhir. Oh gitu, oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Sekali lagi. Masih bisa nggak mereka menanyakan kemudian nanti kita respon? Oke. Di kolom chat ya? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti mungkin bisa disampaikan melalui media sosial Kemendak. Tolong sampaikan aja. Nah. Respon pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ini dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat sudah kami catat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian webinar sosialisasi Permendak nomor 19 tahun 2026 pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dirjen yang atas waktu dan pemaparan materi yang tadi telah disampaikan, serta kepada Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan atas partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Semoga informasi yang tadi sudah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai substansi pengaturan dan bagaimana implementasi dari Permendak nomor 19 tahun 2026. Selaku moderator, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya diskusi jalannya acara pada hari ini. Demikian Bapak Ibu, kami tutup acara pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih.